diskusi sosial melalui civic engagement digital. Budaya digital mempermudah masyarakat untuk terlibat isu publik, seperti mengikuti petisi online, kampanye digital, dan diskusi sosial. Akses yang cepat dan terbuka membuat orang yang sebelumnya pasif atau apatis menjadi lebih peduli dan aktif menyuarakan pendapat mereka. Selanjutnya yaitu untuk mempermudah transaksi keuangan. Pembayaran digital seperti kris, mobile banking, dan e-wallet membuat masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi tanpa harus membawa uang tunai. Mulai dari membeli makanan, membayar ongkir, listrik, pulsa, hingga donasi dan zakat bisa dilakukan hanya melalui ponsel. Selain itu, fitur-fitur seperti riwayat transaksi, notifikasi, dan keamanan berlapis seperti PIN, OTP, biometrik membantu pengguna mengatur pengeluaran lebih rapi dan meminimalkan risiko kehilangan uang. Dampak positif yang keempat ada kemudahan dalam mengakses berita. Teknologi menjadikan internet sebagai instrumen utama dalam evolusi media digital. Memfasilitasi transmisi pesan yang lebih cepat dan global. Budaya digital yang berkembang pesat memungkinkan diseminasi berita yang efisien dan aksesibel kapan saja tanpa batas waktu dan lokasi. Melalui platform media digital, individu di berbagai benua dapat mengakses berita lintas wilayah dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih luas. Yang kelima dan terakhir, dampak positif dari budaya digital yaitu dapat meningkatkan dan juga mendorong inovasi sumber daya manusianya. Budaya digital mendorong kreativitas karena memberi ruang luas untuk berkarya dan juga mengembangkan potensi. Platform digital memungkinkan seorang membuat konten, membangun karya kreatif, dan juga berkolaborasi dengan mudah. Dengan hubungan berbagai alat teknologi, budaya digital membuka peluang besar untuk menciptakan karya inovasi baru. Banyak berita hoax tahu. Berita apa sih, Put? Nih, katanya apaan bagi-bagi toko listrik, ternyata enggak, itu hoax tuh. Ih, ya ampun, parah banget sih. Dampak negatif yang pertama yaitu penyebaran informasi palsu atau hoax. Penyebaran hoax yang cepat mengakibatkan konten palsu dapat viral dalam hitungan menit. Rendahnya literasi digital dapat membuat banyak orang sulit membedakan informasi valid dan tidak valid, sehingga mengakibatkan banyak orang terpengaruh. Penyebaran hoax dapat memicu terjadinya konflik sosial dan fungsi positif budaya digital dalam kehidupan sosial menjadi melemah. Dampak negatif yang kedua yaitu meningkatnya ujaran kebencian. Penyebaran ujaran kebencian semakin meningkat karena media sosial memberi ruang bebas dan juga cepat bagi siapa saja untuk berpendapat tanpa kontrol yang ketat. Kemudahan menyembunyikan identitas membuat orang lebih berani untuk menyerang kelompok tertentu sehingga memicu konflik dan juga menciptakan lingkungan digital yang tidak aman. Ujaran kebencian tidak hanya merusak keharmonisan sosial, tapi juga berdampak serius kepada kesehatan mental korban. Selanjutnya yaitu hilangnya privasi sosial. Budaya digital membuat batas antara ruang pribadi dan ruang publik semakin kabur. Aktivitas seseorang dapat direkam, dipotret, atau diunggah tanpa izin, lalu dengan cepat menjadi konsumsi publik. Misalnya, video orang sedang melakukan aktivitas biasa dijadikan bahan candaan atau konten bersyukur oleh warganet. Selain itu, data pribadi seperti nomor telepon, alamat, hingga foto KTP mudah tersebar dan berpotensi disalahgunakan. Chat atau percakapan pribadi pun bisa di-screenshot lalu dipublikasikan sehingga memicu konflik. Situasi ini menimbulkan kecemasan karena setiap orang merasa diawasi dan kehilangan kendali atas privasi mereka sendiri. Dampak negatif yang selanjutnya adalah tergerusnya batas privat. Budaya digital juga mempersempit ruang privasi karena banyak aktivitas individu yang mudah terlacak, mulai dari lokasi, kebiasaan belanja, hingga pola interaksi keseharian. Informasi ini dapat dipantau dan dimanfaatkan oleh platform atau perusahaan-perusahaan
untuk kepentingan komersial. Dampak negatif yang kelima, ada ancaman kekerasan digital atau cyberbullying. Budaya digital yang memfasilitasi komunikasi dengan mudah seringkali disalahgunakan untuk tujuan perundungan, penghinaan, penyebaran fitnah, serta serangan verbal. Fenomena ini tidak dibatasi oleh waktu, sehingga dampaknya lebih luas dan berkepanjangan jika dibandingkan dengan perundungan yang dilakukan secara verbal. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari teman-teman yang sudah mempresentasikan baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Secara keseluruhan, budaya digital memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, yaitu dampak positif dan negatif. Budaya digital tentu sudah memberikan kontribusi positif yang besar, namun perkembangan ini juga menuntut masyarakat untuk lebih bijak dan kritis. Karena penggunaan teknologi yang tidak terkontrol dapat memengaruhi kualitas hubungan sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan budaya digital perlu disertai kesadaran dan tanggung jawab agar perkembangan sosial berjalan secara sehat dan seimbang.